Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ahli rumah, dan saya hormati ibu-ibu, dan saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Celi Oktaviani selaku pemadu acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pemateri, dan yang ketiga itu ada praktek langsung yang akan dilakukan oleh rekan-rekan saya dan pemateri, dan yang kelima itu ada sesi tanya jawab, dan yang keenam terakhir itu penutup. Baiklah, selanjutnya baiklah kita bukakan acara. Yang pertama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu pemateri yang akan dibacakan oleh saudara Berlian. Kepada Berlian kami persilakan. Tolong dikasih sebarannya dulu posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah bersedia untuk hadir pada acara pencegahan hipertensi pada lansia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berlian, saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu kelas internasional. Baiklah, di sini ibu-ibu apakah tahu apa itu hipertensi? Tahu, darah tinggi, tekanan darah tinggi. Ya, jawaban ibu-ibu sekarang itu memang benar, tapi saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Hipertensi itu ialah ketika tekanan darah ibu di atas normal yang mana menekan dinding arteri ibu, yang mana dapat menyebabkan indikasi penyakit-penyakit lain ibu. Gejala awal yang bisa kita rasakan dari terjadi hipertensi itu mungkin ibu pernah merasakan tukuk belakang ibu itu terasa kayak berat, sakit. Ya, ya. Itu salah satu gejala dari hipertensi. Tapi perlu ibu ketahui juga, hipertensi itu sebenarnya bukan penyakit, tapi gejala klinis dari penyakit-penyakit yang lain. Faktor penyebab dari hipertensi ini banyak, seperti yang bisa ibu lihat di selebaran itu. Ketika ibu memakan makanan yang tidak sehat seperti junk food, itu tinggi natrium dan jarang berolahraga, maka ibu rentan untuk terkena hipertensi. Faktor dari penyebab dari hipertensi ini juga bisa dari keturunan secara langsung, dibawa dari genetik. Karena ada juga beberapa kasus yang saya temui bahwa mereka memiliki riwayat dari keluarganya itu memang memiliki gejala hipertensi. Dan juga cara pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari hipertensi ialah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan makanan yang rendah garam. Karena seperti kita ketahui, garam itu salah satu penyebab dari tingginya tekanan darah kita. Dan juga ibu bisa rajin berolahraga, tidak perlu olahraga yang berat, tapi olahraga yang ringan saja. Dan juga bagi ibu-ibu yang mungkin merokok, tolong dihindari karena kandungan di dalam rokok itu dapat menyebabkan hipertensi itu terjadi. Dan juga selanjutnya berat badan kita itu harus ideal, jangan berlebih, karena kalau misalnya berlebih juga itu dapat menyebabkan hipertensi. Nah, penyakit-penyakit yang menyertai dari hipertensi ini ialah seperti gagal jantung, lalu diabetes, gagal ginjal, dan juga stroke. Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, hipertensi ini awal mulanya itu adalah
penyakit, bukan penyakit, tapi gejala klinis dari penyakit yang lain. Kalau misalnya ibu selalu mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti tinggi garam, nanti lambat laun maka hipertensi itu dapat menyebabkan penyakit yang lain seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu sakit jantung dan juga bisa stroke, yang mana karena tekanan darah itu tinggi, jadi flak yang ada di dinding arteri itu terangkut menuju ke otak, jadi ada sumbatan di otak, jadi penyakit stroke itu terjadi gitu ibu sekalian. Jadi saran saya untuk ibu-ibu sekalian agar selalu menjaga pola makannya, menjaga kesehariannya agar terhindar dari hipertensi. Dan apabila ibu sudah terdiagnosa dari dokter terindikasi hipertensi, maka ibu harus minum obat rutin. Dan ibu sekalian jangan takut untuk minum obat tersebut, dikarenakan obat tersebutlah yang menjaga ibu sekalian tetap sehat. Karena kan saya juga dapat seruan dari beberapa orang ngomong, kalau misalnya kita minum obat terus-terusan nanti takutnya ginjalnya kena. Malahan kalau misalnya kita tidak minum obat hipertensi itu, malahan ginjal kita yang kena. Karena tekanan dari darah tinggi itu menuju ke ginjal waktu pembersihan itu, dia itu terlalu berat untuk membersihkan darah. Seperti itu. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian penjelasan yang dapat saya berikan dari cegah hipertensi ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Berlian. Acara yang ketiga itu ada praktik langsung yang akan dibantu oleh pemateri dan rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Ya, silakan Winda. Siapa duluan ibu-ibu yang mau dicek tensi? Coba nenek. Nenek. Kalau nenek gua lagi sakit sini. Nenek dulu ya. Ayo, Winda. Silakan. Dia takut dia cek. Periksa darah, Tekanan darah. Cek darah. Cek tekanan darah. Itu tipis, Win. Kalau itu tidak perlu nanti angkatnya. Ibu yang nak ngangkat. Kelas semester berapa kamu? Baru semester 2. 3. Lah semoga berhasil kalau berobat bisa gratis. Lah apa maksud? Emang itu ya, Bu, 150 biasanya. Biasanya 150. Tes kan? Ada 130. Ada berobat gratis. Iya. Lagi datang pengabdian tuh. Praktek aja gitu bawah. Kapan kau masuk umum kerja? 30. Jadi di tengah sini. Senin kok. Dan kau lagi ada sama umum. Baru kemarin lah. Oh. Anak melahirkan kemarin kan. Ibu juga? Ibu juga. Uai. Nenek Ya pokoknya kalau 140-an ke atas baru punya hipertensi kalau seumuran itu itu. normal. Iya, masih normal pas 130. Aku kemarin barusan 3 hari aku kemarin hari Kamis. 140 per 70. Berarti ya tinggi. Sama lepernya tuh 70. 140 per 70 kayaknya normal. Beda Tinggi itu. itu, Bu. Tinggi Mas lah. sistolnya mah ikonya yang rendah tuh. Enggak, dan iko itu yang ketinggian. Lepernya tuh Sistol ketinggian, diastolnya rendah. lepernya tuh pas, darahnya tuh. Lepernya pas tuh. Wajar lah jarang gerak. Kecil gerak Di rumah aja. Kalau kita di rumah ada mak-makku mana ada diam. Kadang-kadang tuh kan tidur mungkin agak kurang, biasa saja mama. Nemen di scroll TikTok. Tapi kayaknya susternya Yohanes tuh normal, Bu, kayaknya. Siapa bisa normal? Kecuali ibu darahnya tinggi terus. Yo, nyok cenderung darah rendah, Win, kok sebenarnya. Kalau misalnya darah Darah rendah tinggi. bisa Ya, Bu. beginian malahan mau Gitu ngapain, apa? darahnya bisa Biasanya mutar-mutar, tinggi itu, vertigo. Bu. Sampai kemarin aja. Jarang. Kan Tapi aku nak kerja kuat aku. Kerja pol. Yo, Ada yang pusing-pusing tidak, Bu? Berapa? 130. normal. Normal seumuran nenek-nenek. Ayo kelahiran 70 berapa yuk? Ayo kelahiran 70 berapa? Ya aku 73 lahirnya. Ya sama kayak suamiku. Wow. Aman. Beda setahun aja. Ambo ke Eko. Amat 7 beda. 73.
sugar, Bu. Jangan tegang. Jangan tegang. Relek. Kalau tegangnya naik darahnya. Jangan ketawa, Ibu. Sabar, Ibu. Wah, Tri yang nyirat kaki cadangan. Laki cadangan. Seorang enggak, Kak. Berapa? 110, Bu. Bar. Tapi normal ya. Iya. Itu Memang waktu ayo itu yang normal. Kan biasa 100. 110 itu dia. Kamu tuh pornya tuh kamu nggak perlu. Oh, Nini. Jangan itu, Bu. Nih. Apa sih kau ada orang rajang ya? Yo, Bu, rajang aku, Bu. Rajang galau. Nampak. Jadi Ibu itu, Bu. Terus, apa? Masuk kerajaan nih. Lah, coba tanya dulu. Coba ada Rena dari tambah ya. Kau rajang mana? Kau rajang tidak? Bukan. Rajang mana? Di Kepayang. Rajang Payang. Bisa rajang? ya. Enggak, bahasa rajang. Sebenarnya ada danda. Koko, kalau bahasa Payang kok, cuan Oh, kau namanya? Koko. Benteng, Bu. Oh, rajang benteng. Iya. Yang itu? Payang juga. Yang ini? Itu selatan. Oh, selatan. Jemu mana? Jemu mana? Oh, jemu mana? Sama 110 juga. 110. Biasa. Normal. Turun, nanti tidak lagi 140. Apa 150 itu tinggi. Kok tidak kembali dah? Menyokong pertigo terus. Bertiga ya itulah penyebab. Kamu untunglah baru sekali kemarin. Tadi mau tarik telinga mbok, ayah mau kena vertigo kok. Tarik telinga mbok. Jadi kalau tarik telinga maksudnya? Ya biar normal. Tarik telinga si kuku tarik ke atas Oh, galau. diurut itu. Iya. Iya. Terus siku dicekukan lah. Nampak. Itu vertigo. Tuh kok sakit pasti. Kalau mulai Si kau ngekos. Iya. Rumah, Bu. Oh, dari mana? Terus Payang ngekos kok? Kau SKM, Bu. Lelo, sekolah lelo. Sukses. Jangan main-main. Ada yang main. Kenapa sih, Bu? Ibu kok 120-an? Iya. Segitulah. Pernah sekali 100 berapa? 180 per 90 sekali itu langsung umur hidup. Woi, yang ada bening lagi. Benda. Semangat ya mamaku. Baiklah kepada rekan-rekan, terima kasih. Acara selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Baiklah ibu-ibu di sini adakah yang mau bertanya? Ya ada. Ya, mari ibu silakan. Itu berlian, kenapa garam itu menyebabkan hipertensi? Oh, oke. Langsung dijawab atau ditampung? Tampung Jawab langsung. ya, langsung dijawab aja. Oke, baiklah Ibu, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa garam itu menyebabkan hipertensi? Ya, karena satu, garam itu memiliki molekul natrium, yang mana di tubuh itu jika berlebihan natrium, nanti air itu akan mengikat, garam itu akan mengikat air dan membuat tubuh itu menjadi seperti kekeringan, dan juga arteri itu akan menyempit, Ibu. Itulah mengapa menyebabkan hipertensi terjadi. Karena kalau volume kan tetap, volume di dalam darah itu tetap, tapi karena arteri tadi menyempit, jadi dia seakan-akan darah itu berlebihan di dalam tubuh. Jadi tekanannya itu meningkat, seperti itu Ibu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Cukup. Apakah Ibu bisa menerima jawaban tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Yang ibu ingin tanyakan tuh apa memang darah tinggi itu tidak tergantung umur? Masalah itu apa umur begitu bisa terkena? Apa memang usia lanjut baru kena ya? Oke, baik. Langsung jawab saja ya, moderator. Iya. Baik. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk hipertensi ini apakah terkait dengan umur? Jawabannya tidak, karena dari artikel yang pernah saya baca itu hipertensi bisa menyerang siapa saja, baik muda maupun tua, karena salah satu penyebabnya itu juga ada genetik, bawaan dari turun dari orang tua. Ya, kalau misalnya orang tuanya itu memang tidak dapat, tapi di nenek kakeknya itu ada riwayat hipertensi, maka yang si anak juga dapat terkena, karena itu kayak carrier pembawanya.
apakah bisa diterima Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Apakah ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Bu. Rumah dewe. Di sini kan dijelaskan tuh kan makanan yang untuk menghindari hipertensi, terus pencegahannya. Nah, Ibu tuh cuma pengen tahu apa ya, adakah makan-makanan lain atau pencegahan yang lain yang bisa dilakukan selain ini, selain rajin olahraga, tidak merokok dan lain-lain itu. Baik Ibu, langsung saja Iya, dijawab. langsung. Oke. Kalau untuk pencegahan hipertensi itu sebenarnya gimana ya? Banyak yang bisa dilakukan, tapi secara keseluruhan garis besarnya yang poin-poin yang saya kasih ini ialah cara yang termudah untuk dilakukan. Dan di sini juga saya tidak meletakkan obat karena emang salah satunya itu bukan kompetensi kami dan pemberian obat, tapi merupakan kompetensi dari dokter. Jadi di sini kami cuma menghimbau untuk olahraga, makan makanan yang sehat, dan menjaga tubuh dalam kondisi berat badan yang normal. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Lagi makan makanan yang sehat untuk mencegah hipertensi itu kira-kira apa aja lah? Biar lebih tahu. Seperti ya baik Ibu, saya langsung jawab Ibu. Seperti yang ada di tabel ini, yang di dalam poster, itu makan makanan yang sehat itu perbanyak makan makanan sayur-sayuran, rendah garam tadi, dan juga hindari makan makanan seperti daging-daging, karena daging itu biasanya tinggi natrium. Karena kan kayak mungkin contohnya masakan Padang lah ya. Kalau masakan Padang itu kan pasti banyak santan. Nah, santan-santan yang berlemak itu dapat meningkatkan tekanan darah. Gitu. Karena juga bumbu-bumbunya itu kan banyak natrium tadi meletakkan garam di dalamnya. Seperti itu. Gak bisa terima Ibu? Oke, baiklah. Bagaimana moderator? Apa kita cukupi? Ya, bisa cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Yaitu acara yang terakhir itu yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pemadu acara mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara sore hari ini, dan apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bermanfaat kita segalanya nih, itu sehat ya.